Wah, dikelilingi oleh banyak biksu, sesosok tubuh muncul di depan Fang Yu dan Hong Yaozu, kurang dari 50 meter jauhnya. Itu adalah Lan Xingfeng. Pada saat ini, Lan Qingfeng masih memegangi Yan Yu yang terluka parah. Iblis yang kamu bicarakan adalah mereka berdua, kan? Lan Qingfeng bertanya, menyipitkan matanya. Yan Yu memandang Fang Yu dan Hong Yaozu dan berteriak, ya, itu mereka. Itu mereka, desir, desir, desir. Pada saat ini, di Yuanshan, dua Master Vena utama Lan Qing yang melaju ke depan dan datang ke sisi Lan Qingfeng. Mereka semua menatap Fang Yu dan Hong Yaozu, dengan kewaspadaan di mata mereka. Segala sesuatu yang melibatkan Mozu jelas bukan perkara sepele. Jika dua biksu yang sedikit ceroboh di depan Anda benar-benar iblis, maka hal-hal lain akan dikesampingkan hari ini. Iblis, beraninya menyelinap ke klan Saint Rune kita, dan berani datang ke pesta pernikahan kita. Lan Qingfeng memainkan pedang di tangannya dan berkata dengan dingin. Adapun Yan Yu, dia langsung melepaskan tangannya dan membiarkannya jatuh ke mata air. Berdebar, air memercik ke permukaan mata air. Pada saat ini, hahaha, Fang Yu menengadah ke langit dan tertawa, dan tangan kanannya menyentuh wajahnya. Bas, di dahinya, kilatan cahaya ungu langsung menyala. Saya ingin bermain sebentar, tapi saya tidak menyangka hal itu akan terungkap secepat ini. Fang Yu menyeringai dan berkata. Melihat Fang Yu memperlihatkan tanda ini, Hong Yaozu mengertakkan gigi dan juga memadatkan tanda petir di dahinya. Dan saat mereka melihat tanda ini, wajah semua penggarap di sekitar berubah. Tuan Lan Qingmai, tanda ini, dapatkah Anda mengenali ras mana di klan iblis? Yuanshan menoleh untuk melihat Lan Qingyang, dengan ekspresi yang sangat serius, dan bertanya. Saya tidak bisa mengenalinya, tapi saya merasa familiar. Lan Qingyang menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening. Tidak peduli dari kelompok etnis mana mereka berasal, yang penting, ini adalah kesempatan kita. Wajah tampan Lan Qingfeng di tengah menunjukkan senyuman nakal. Iblis yang menyusup ke klan Saint Rune ditemukan dan dibunuh oleh kita. Ini adalah perbuatan besar. 4 orang suci agung pasti akan memberi kita hadiah besar, dan reputasi serta status garis keturunan kita. Kata Lan Lifeng, bagaimanapun, itu iblis, kamu tetap harus berhati-hati. Kata Lan Qingyang, ini wilayah kami, dan tidak perlu terlalu memikirkannya. Lan Qingfeng tersenyum dingin dan memberi isyarat. Bum bum bum. Pada saat ini, para biksu di sekitarnya segera menindak Fang Yu dan Hong Yaozu. Ratusan sihir yang kuat dapat meledak menuju tempat Fang Yu. Ada juga banyak biksu yang bergegas membawa senjata yang memadatkan kekuatan abadi dalam jumlah besar. Menghadapi serangan di langit, Fang Yu menoleh untuk melihat Hong Yaozu dan berkata, jangan khawatir, aku akan menjagamu. Oke, kakak. Hong Yaozu segera menjawab, ya, kakak, kamu harus ingat untuk membentuk citramu, kami adalah iblis. Bas, Fang Yu mengembunkan segel ungu, menutupi Hong Yaozu. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan melihat kekuatan abadi yang meledak dari langit, serta banyak biksu dari suku Saint Rune yang ingin mendekat. Meskipun Hong Yaozu tidak mengingatkannya, dia akan ingat untuk membentuk citranya. Adapun gambaran iblis, itu terlalu sederhana. Asalkan itu cukup kejam, karena kamu ingin berpura-pura menjadi iblis, maka gunakan langsung kekuatan iblis itu. Tinju kiri Fang Yu terkepal, dan tanda bintang berujung 5 di punggung tinju bersinar dengan cahaya ungu yang kuat. Kekuatan 10.000 iblis pemula dilepaskan secara tiba-tiba. Menghadapi kekuatan abadi yang luar biasa dan kedatangan banyak biksu, tangan kiri Fang Yu mengepal, tetapi dia tidak meledakkannya ke arah depan atau di atas kepalanya. Dia menundukkan kepalanya, menghadap ke tanah di bawah kakinya, dan meninju. Ledakan, kekuatan Wan Dao meledak saat ini. Seluruh Jikuan Villa hancur oleh kekuatan sombong ini hampir seketika. Bang bang bang, kekuatan ungu dari 10.000 bola itu seperti bola penghancur, dan kekuatan penyebarannya meledakkan ratusan kekuatan surgawi dari langit untuk menyebar. Pada saat yang sama, para biksu dari Yuanshan dan Lanxing yang berlari sangat dekat, tubuh mereka hancur dalam sekejap, berubah menjadi kumpulan darah. Sebelum mereka mati, mereka hanya melihat cahaya ungu di depan mereka, dan mereka merasakan kekuatan yang menghancurkan. Gemuruh, dunia bergetar, mundur cepat, mundur. Perwakilan dari garis keturunan utama di garis selatan semuanya ketakutan dan melepaskan kekuatan abadi dari seluruh tubuh dan melarikan diri. Dan Lan Qingfeng,
Lan Qingyang, Yuan Shangxiang, Del, yang lebih dekat dengan Fang Yu. Mereka juga bereaksi sangat cepat, meramalkan pecahnya kekuatan ini sebelumnya, dan buru-buru mundur, mengambil platform teratai di belakang mereka. Yuanshan Yue yang berada di jalan juga membawa pergi. Bang bang bang. Dari kejauhan, Anda bisa melihat dengan jelas seluruh proses runtuhnya Villa Jikuan di langit. Dari resor yang diselimuti awan, berubah menjadi awan besar asap dan debu, menyebar tinggi di langit. Dan kekuatan-kekuatan 10.000 cara masih menyebar, dan kekuatan penghancurnya sangat menakutkan. Awan dalam jarak ratusan mil telah terguncang. Saat ini, di tengah asap dan debu, Fang Yu menoleh untuk melihat Hong Yaozu di samping. Hong Yaozu ditutupi asap dan debu di sekujur tubuhnya, diwarnai dengan lapisan abu-abu. Dia melihat ke depan, tercengang. Mata air asli, pegunungan di sekitarnya, dan banyak pemandangan indah, semuanya menghilang. Tepat di bawah pukulan Fang Yu. Nah, cara pengambilan gambar ini cocok dengan gambaran ras iblis, kan? Fang Yu bertanya sambil menoleh untuk melihat Hong Yaozu. Petik 2 petik 2. Hong Yaozu mengeluarkan sedikit debu dari mulutnya, dan berkata, sejalan dengan. Ini belum berakhir. Kesadaran ilahi Fang Yu telah menyebar, meliputi segala arah. Saat ini, dia bisa melihat perwakilan dari garis keturunan utama yang melarikan diri, serta anggota inti Lan Qing dan Yuanshan. Terlalu kuat, kedua iblis ini harus melapor kepada Tuhan. Mata Lan Qing yang terbuka lebar, dan wajahnya penuh keterkejutan. Di sisi lain, wajah Yuanshan juga pucat, terlihat ketakutan di matanya, bahkan tubuhnya gemetar. Mereka tidak takut karena kehancuran Jikuan Villa, tapi hembusan nafas barusan. Nafas itu, benar-benar nafas iblis. Dan itu pasti nafas dari darah iblis tingkat lanjut. Nafas inilah yang membuat jiwa mereka gemetar. Inilah ketakutan yang datang dari lubuk hati yang paling dalam. Mereka berasal dari kelompok etnis mana? Mungkinkah itu ras iblis surgawi? Lan Qingyang berkata dengan takjub. Ras iblis langit, ini adalah salah satu ras terkuat di keluarga ras iblis yang mereka kenal. Tidak, tanda dari ras iblis surgawi tidak seperti itu. Mereka bukanlah ras iblis surgawi, bukan ras iblis surgawi. Yuanshan sudah panik hingga sedikit tidak jelas. Yuan Sanyu melihat asap dan debu di depan dan menjadi linglung. Di bawah keterkejutan dan keterkejutan yang hebat, otaknya menjadi kosong dan dia tidak punya pikiran. Di belakang, wajah tampan Lan Qingfeng juga ternoda banyak debu, wajahnya sangat suram, dan matanya penuh keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa dua iblis yang tiba-tiba muncul akan memiliki latar belakang sebesar itu. Ternyata itu adalah garis keturunan yang tinggi. Dengan cara ini bukanlah situasi yang bisa dia atasi. Bahkan jika dia memiliki kekuatan yang cukup, dia tidak akan pernah mengambil risiko sebesar itu melawan iblis tingkat ini. Ini pasti tidak sebanding dengan kerugiannya. Mundur, segera. Lan Qingfeng mengertakkan gigi dan berkata dengan dingin. Ambil sehelai bulu. Saat ini, suara Fang Yu datang dari atas. Huhuhu. Melihat ke atas, Anda dapat melihat Fang Yu, bersinar dengan cahaya ungu, perlahan turun dari ketinggian. Pada saat ini, dia benar-benar seperti iblis surgawi yang datang ke dunia, menelan kemarahan ribuan mil melihat Fang Yu, Lan Qingyang, Lan Qingfeng, dan Yuanshan muncul di langit, ekspresi mereka berubah drastis. Pada saat ini, mereka merasa jiwa mereka akan terbelah, dan ketakutan melonjak ke dalam hati mereka. Bukankah kamu hanya tersenyum dan ingin membunuhku? Kenapa kamu membuatmu takut hanya dengan satu wajah? Fang Yu menatap beberapa orang di bawah, dan nadanya penuh sarkasme. Melarikan diri secara terpisah, Lan Qingyang mengertakkan gigi dan meraung. Memanggil. Pada saat yang sama, dia menyatukan kedua telapak tangannya. Ledakan. Dengan dentuman keras, seluruh dunia seakan memasuki malam yang gelap di mana jari-jari tidak terlihat saat ini. Memanfaatkan kesempatan ini, Lan Qingfeng dan Yuanshan bereaksi sangat cepat. Lan Qingfeng segera menggunakan teknik tubuhnya, mencoba menghindar sejauh 100 mil. Di sisi lain, Yuanshan memeluk Yuanshan Yue, dan juga menggunakan mantra spasial, ingin berteleportasi dengan cepat. Adapun Lan Qingyang, saat dia melepaskan kegelapan pekat, dia benar-benar menggeser posisinya. Sebagai dewa, mereka benar-benar ingin melarikan diri, baik cara maupun kecepatannya sangat luar biasa. Bahkan lawan dengan level yang sama sulit melacaknya, apalagi menangkapnya.
Namun, dalam kegelapan, Fang Yu hanya menutup matanya. Kesadaran rohaninya telah lama dilepaskan. Pada saat yang sama, undang-undang juga berlaku. Itu adalah hukumnya sendiri, hukum penampilan. Di bawah pengoperasian hukum penampakan, angin biru-biru, matahari biru-biru, Yuanshan Sang dan Yuanshan Yue semuanya tersembunyi dalam kegelapan pekat. Setelah menentukan lokasi, yang harus dilakukan Fang Yu sederhana saja. Kunci segel rohnya, teknik sihir tingkat semi surgawi yang dikuasai di awal telah ditampilkan. Retak, retak, retak. Di ketinggian, jenazah ayah dan anak Lan Qingyang serta ayah dan anak perempuan di Yuanshan dikunci. Tanda spiritual berwarna perak berkilauan muncul di depan tubuh mereka, mengunci dengan kuat ruang di mana mereka berada. Brengsek, wajah Lan Qingfeng jelek, dan kekuatan abadi yang mengalir di tubuhnya ingin melepaskan diri dari segel kunci spiritual ini. Memanggil, Fang Yu membuka matanya, sosoknya berkedip, dan muncul di depan Lan Qingfeng. Sepertinya kamu cukup kuat, kenapa kamu melarikan diri? Fang Yu bertanya ketika dia mendekati wajah Lan Qingfeng dan menyipitkan matanya. Lan Qingfeng memandang Fang Yu di depannya, terutama kilatan petir ungu yang menyambar di dahinya. Dia sesak napas dan tidak bisa tetap tenang. Memang benar dia sangat kuat. Sebagai tuan muda dari garis Lanxing, generasinya termasuk generasi muda, tetapi budidayanya telah mencapai Hedao tingkat ke-8. Satu langkah maju adalah puncak Hedao Tianxian. Senioritas terpadu, dapat dibandingkan dengan pencapaiannya. Ada juga 3 di seluruh klan Seinrune. 3 lainnya semuanya lahir di garis keturunan utara, dan Lan Qingfeng serta mereka secara kolektif disebut 4 guru besar Seinrune. Justru karena inilah Lan Qingfeng dalam arti tertentu, harapan untuk masa depan jalur selatan. Jalur Lanxing juga disebabkan oleh kebangkitan Lan Qingfeng, sehingga statusnya akan meningkat pesat dan menjadi salah satu dari 10 besar di jalur selatan. Tahukah Anda, menurut latar belakang dan kekuatannya, masih ada celah tertentu antara garis Lanxing dan garis darah besar lainnya di 10 besar. Karena kelancaran aliran latihan di sepanjang jalan, Lan Qingfeng menganggap dirinya sangat tinggi, dia pikir dia adalah putra pilihan surgawi, putra keberuntungan. Dia percaya bahwa suatu hari dia bisa menjadi satu-satunya pemuja suku Seinrune, secara bertahap mendekati inti keluarga dewa, menjadi penguasa dewa sejati, dan bahkan menjadi raja dewa, kaisar. Tapi hari ini, dia masih malu saat bertemu Fang Yu, iblis dengan garis keturunan tinggi. Nafas Fang Yu membuatnya merasa ketakutan, jadi dia tidak berani menerimanya dengan mudah. Jika kamu memiliki keberanian untuk bertarung denganku, bagaimana kalau aku melepaskan segelnya padamu? Kata Fang Yu sambil menyipitkan matanya ke arah Lan Qingfeng. Di wajah tampan Lan Qingfeng, wajahnya sangat jelek, dan dia tidak menjawab kata-kata Fang Yu. Aku tidak berani, kalau begitu aku akan langsung membunuhmu. Kata Fang Yu sambil mengangkat telapak tangan kirinya. Seluruh lengan kirinya bersinar dengan semburan cahaya ungu pada saat ini karena konsentrasi kekuatan 10.000 cara dalam jumlah besar. Karena nafas yang terlalu kuat, bahkan petir terus-menerus muncul di sekujur tubuh. Lan Qingfeng kehabisan napas. Dia tidak marah karena provokasi Fang Yu, tapi takut karena kekuatan nafasnya. Buka kunci segelnya, aku bisa melawanmu. Sebelum tangan Fang Yu menyentuh Lan Qingfeng, dia berkata dengan keras. Ini baik. Fang Yu tersenyum dan mengangguk. Lan Qingfeng menghela nafas lega. Selama segelnya terbuka, dia masih punya banyak cara untuk kabur. Pada saat ini, Lan Qingyang dan Yuanshan, tidak jauh dari sana, juga mengamati situasi di sini dengan gugup. Mozu, mereka semua tahu betapa brutalnya kelompok iblis itu. Apalagi saat menghadapi balapan berdarah ini. Sekarang, mereka bahkan tidak bisa bergerak. Mereka hanya bisa menaruh harapan mereka pada Lan Qingfeng, yang terkuat di antara mereka. Segel Lan Qingfeng tidak terkunci, dan mereka memiliki harapan untuk melarikan diri. Pada saat ini, Lan Qingfeng menatap Fang Yu di depannya. Dia tahu bahwa dia harus menyelesaikan transfer ruang angkasa segera setelah segelnya dibuka. Kalau tidak, Fang Yu akan punya kesempatan untuk menangkapnya. Adapun Lan Qingyang, Yuanshan, Del yang hadir, mereka tidak termasuk dalam pertimbangannya. Saat ini, yang dia pikirkan hanyalah hidupnya sendiri. Lan Qingfeng bernapas dengan cepat, menunggu Fang Yu melepaskan segelnya. Oke, aku akan melepaskan ikatanmu sekarang, kentut. Ledakan, tinju kiri Fang Yu tiba-tiba meledak ke depan.
Itu mengenai dada Lan Qingfeng. Bang Long, kekuatan Wan Dao menunjukkan kekuatan penghancur yang mengerikan, menyebabkan tulang dada Lan Qingfeng dan bahkan tulang di tubuhnya hancur. Wah! Teriak Lan Qingfeng, tubuhnya meledak seperti bola meriam, dan dia jatuh dengan cepat. Boom! Tubuhnya menghantam dataran di bawah, menimbulkan asap besar dan mengeluarkan suara keras. Hahaha, aku benar-benar berpikir aku akan membuka segelmu dan bersaing denganmu secara adil. Di mana otakmu? Fang Yu tertawa ke langit, wajahnya haus darah dan gila, sangat menakjubkan. Melihat pemandangan ini, Lan Qingyang dan Yuan Shan di belakang, termasuk Yuan Sanyu, semuanya menjadi pucat dan gemetar. Terutama Yuan Shan Yue, dia telah melakukan kontak dekat dengan Fang Yu sebelumnya, dan meskipun dia sedikit takut pada saat itu, dia tidak merasakan aura iblis apapun di tubuh Fang Yu. Tapi sekarang, wajah asli Fang Yu membuatnya merasa ketakutan, dan dia bahkan melupakan Yan Yu, yang kehidupan dan kematiannya tidak diketahui. Dan di sisi lain perwakilan dari garis keturunan utama dari garis keturunan selatan, yang melarikan diri juga sama. Mereka begitu ketakutan hingga kaki mereka lemah, dan bahkan otak mereka pun kosong. Mozu, inilah iblis yang kejam dan gila. Biarkan iblis tingkat ini menyelinap ke klan Shenrune. Bagi klan Shenrune, ini mungkin bencana. Sesuatu telah terjadi, sesuatu yang serius. Ini jelas merupakan masalah besar. Itu harus dilaporkan kembali, dan semua kekuatan klan Shenrune harus dikumpulkan untuk mengepung klan iblis ini. Kalau tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Kakak, ini terlalu mirip dengan aktingnya, ini benar-benar seperti iblis. Tidak jauh dari situ, Hong Yaozu memandang Fang Yu di depannya, sama terkejutnya. Jenius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan, setelah Fang Yu tertawa liar, menghadap ke tempat Lan Qingfeng jatuh, dia mengangkat telapak tangan kirinya. Ledakan, kekuatan 10.000 cara lainnya meledak. Bang Long, suara keras kembali terdengar dari tanah. Dunia sedang berguncang. Cepat, lari cepat. Kelompok perwakilan dari semua garis keturunan utama akhirnya berbalik pada saat ini dan melarikan diri ke segala arah. Namun kegelisahan yang mereka timbulkan masih menarik perhatian Fang Yu. Fang Yu menoleh, menghadap posisi kelompok perwakilan, meledak dengan telapak tangan. Ledakan, itu adalah kekuatan 10.000 ledakan lagi. Kekuatan mengerikan sekali lagi meledak di udara, menyebabkan langit dan bumi berguncang. Beberapa perwakilan yang melarikan diri tidak melarikan diri cukup cepat, dan terkena kekuatan ini, baik jatuh ke tanah atau langsung menghancurkan tubuh mereka. Langit penuh dengan jeritan. Fang Yu berbalik dan melihat ke belakang. Sepertinya kamu tidak ingin membunuh mereka semua. Saat ini, suara Li Huoyu terdengar di telinganya. Apa maksudmu? Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya, aku tidak sekarang. Tembakanmu meninggalkan terlalu banyak kelebihan, hanya tidak ingin membunuh mereka secara langsung. Li Huoyu berkata, kamu tidak bisa berbohong kepadaku tentang hal ini, aku tahu apa yang kamu inginkan. Apakah yang Anda maksud adalah para pembudidaya Shenrune dari berbagai garis keturunan? Saya benar-benar tidak ingin menghancurkan mereka semua sekaligus, jika tidak, saya akan benar-benar menjadi iblis. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, menghadapi para penggarap para dewa ini, tidak masalah jika kamu benar-benar menjadi iblis. Di benua Yunyu, para dewa dan manusia adalah musuh yang mematikan. Kamu tidak terlalu percaya bahwa ada manusia yang merupakan keturunan para dewa, bukan? Kata Yu. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Li Huoyu jarang berbicara tentang hal seperti itu. Tapi sekarang, menghadapi Fang Yu yang sengaja tidak membunuh para biksu dari suku Saint Mark ini, ia mengambil inisiatif untuk berbicara, yang sangat jarang terjadi. Kebencian antara ras manusia dan ras dewa, yang sebenarnya ingin saya bicarakan, ini beberapa hari beberapa malam. Li Huoyu berkata, dan saya tidak bisa memberitahu Anda lebih banyak tentang detail spesifiknya. Namun, sebelumnya apa yang dikatakan Yuan Shi kepada Anda adalah bagian darinya. Apa yang dikatakan Yuan Shi Zizun? Fang Yu mengingatnya dengan jelas. Dia mengatakan kepada Fang Yu untuk tidak percaya pada Protos, dan meminta Fang Yu untuk tetap waspada setiap saat, dan suatu hari nanti untuk menggulingkan Pro. Apa yang bisa saya katakan kepada Anda adalah, Protos dapat memiliki status dan kekuatan saat ini, dan setiap langkah dicapai dengan mengambil daging dan darah manusia.
Li Huoyu berkata, jadi apa yang kamu dengar sebelumnya adalah benar, Protoss dan manusia memang memiliki kesamaan dalam garis keturunan mereka, tetapi situasinya bertentangan dengan apa yang kamu dengar. Dalam darah setiap makhluk Protoss, darah dari dosa terhadap manusia sedang mengalir. Mereka adalah kelompok etnis yang bergantung pada ras manusia untuk bangkit, dan hingga saat ini, mereka masih memeras ras manusia untuk mendapatkan makanan. Setelah kebangkitan mereka, untuk menghapus dosa-dosa mereka, mereka ingin menghancurkan umat manusia dengan kekuatan lain, untuk membasuh diri mereka sendiri. Mendengar kata-kata ini, mata Fang Yu berkedip dan jantungnya bergetar. Ini adalah pertama kalinya Li Huoyu menjelaskan banyak hal dengan jelas kepadanya. Termasuk hubungan umat manusia dengan Protoss, serta sikapnya terhadap Protoss. Anda jarang mengambil inisiatif untuk mengatakan begitu banyak konten. Fang Yu berkata, mengapa kali ini? Mengapa? Karena pembatasan telah dicabut lebih banyak, saya dapat mengatakan lebih banyak. Apa yang tidak saya katakan sebelumnya, sebenarnya tidak ada cara untuk mengatakannya, tetapi pembatasan tersebut secara bertahap dicabut. Saya akan memberitahu jika aku bisa memberitahumu kamu, bukankah kamu berpikir bahwa di masa lalu, aku sengaja mengatakan setengah dan bukan setengah, bukan? Li Huoyu bertanya dengan marah. Fang Yu sedikit mengernyit dan tidak berbicara. Tuan, kali ini, saya setuju dengan apa yang dikatakan Li Huoyu. Suara Chilingers juga terdengar, dalam hal ini, pembatasan pada bagian informasi Protoss ini telah dicabut, yang menunjukkan bahwa, orang itu juga saya tidak ingin Anda memiliki beban psikologis apapun saat menghadapi Protoss, apalagi energi cadangan. Dosa Protoss begitu besar, pantas mati. Chilingers mengucapkan kalimat berikutnya dengan nada seperti itu tanpa gejolak emosi, dan tiba-tiba muncul niat membunuh yang mengerikan. Entah itu ilusi atau bukan, Fang Yu merasa apakah itu Li Huoyu atau air mata dingin yang ekstrim. Ketika dia menyebut Protoss, nadanya jelas mengandung rasa jijik dan bahkan aura pembunuh. Tuan, di masa depan, Anda secara bertahap akan mengetahui apa yang telah dilakukan Protoss, dan Anda secara bertahap akan memahami kata-kata kami. Chilingers berkata, untuk saat ini, kamu harus bertindak sesuai dengan idemu sendiri. Ledakan. Pada saat ini, Fang Yu dengan tajam merasakan nafas Lan Qingfeng yang tiba-tiba meroket di tanah di bawah. Melihat ke bawah, Divine Sense dengan cepat mengunci posisi Lan Qingfeng. Pada saat ini, gelang di pergelangan tangan kiri Lan Qingfeng yang terluka parah bersinar dengan cahaya biru yang menyilaukan. Lampu menyala, dan kekuatan luar angkasa yang kuat dilepaskan. Wah, kekuatan spasial ini menyelimuti Lan Qingfeng dan ingin mengusirnya. Cahaya keemasan melintas di pupil Fang Yu di antara batu api listrik ini. Wah, sebelum Lan Qingfeng menghilang, sekelompok api emas menyala di pahanya. Memanggil. Kemudian, mereka menghilang bersama Lan Qingfeng dan berteleportasi ke posisi yang sangat jauh. Di ketinggian, Fang Yu mengabaikan Lan Qingfeng dan menoleh untuk melihat Lan Qingyang dan Yuan Shan. Saat ini, tanda suci di dahi mereka berkedip-kedip. Mereka menyadari bahwa bahaya sudah dekat. Oleh karena itu, mereka sepenuhnya mengaktifkan garis keturunan milik Protoss. Bas, cahaya keemasan terang terpancar dari jejak pola suci di dahi mereka. Serangkaian garis rumit tersebar di seluruh wajah dan tubuh mereka. Bang bang bang. Pada saat ini, aura mereka menjadi sangat kuat, 2 kali lebih tinggi dari sebelumnya. Garis keturunan Saint Rune terbangun sepenuhnya. Kita harus menemukan cara untuk membuka segelnya, kalau tidak kita hanya akan menemui jalan buntu. Lan Qingyang meraung dengan mata merah. Dia menyaksikan adegan di mana Fang Yu melukai Lan Qingfeng dengan parah. Dia tidak tahu apakah Lan Qingfeng masih hidup atau sudah mati. Dia hanya tahu bahwa jika Lan Qingfeng mati, maka garis masa depan Lan Xing mereka akan hilang. Pada saat ini, Lan Qingyang penuh dengan kebencian dan kemarahan, menekan rasa takut aslinya. Ah! Lan Qingyang menengadah ke langit dan meraung, kekuatan abadi di tubuhnya meledak. Ketika Fang Yu tidak terus mempertahankan segel Lingling, dia akhirnya melepaskan segel Lingling. Ledakan. Setelah melepaskan diri dari segel roh pengunci, reaksi pertama Lan Qingyang bukanlah melarikan diri, tetapi meledakkan kekuatan surgawi yang marah ke arah Fang Yu. Oh! Fang Yu mengangkat alisnya dan menjentikkan lengan kirinya ke depan. Ledakan. Kekuatan 10.000 cara meletus, dan kekuatan surgawi Lan Qingyang yang luar biasa meledak dengan sebuah tamparan. Memanggil. Detik berikutnya, Fang Yu melintas ke tubuh Lan Qingyang.
Binatang iblis, tidak peduli dari kelompok etnis mana kamu berasal, jika kamu berani melanggar aturan dan masuk ke wilayah keluarga dewa kami, kamu pasti akan dihukum oleh para dewa, dan kamu pasti akan mati. Mata Lan Qingyang melebar, matanya pecah, wajahnya kasar. Sangat mengerikan. Dia mengertakkan gigi, melepaskan semua kekuatan perinya, dan meledakkan dada Fang Yu dengan telapak tangannya. Jenius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan, tidak ingin hidup, kalau begitu aku akan mengirimmu untuk mati. Fang Yu berkata dengan dingin, sama sekali mengabaikan telapak tangan Lan Qingyang yang mengerikan dan abadi, dan telapak tangan kirinya langsung meraih kepala Lan Qingyang. Bum bum bum, kekuatan Wan Dao mengalir langsung ke tubuh Lan Qingyang dari atas kepalanya, menyebabkan meridian, daging, dan tulang di tubuhnya runtuh bersamaan. Namun telapak tangan yang dilemparnya masih membentur dada Fang Yu dengan kuat. Ledakan, setelah suara keras dan memekakkan telinga, ruang di sekitarnya tampak hancur. Fang Yu jelas bisa merasakan guncangan di dadanya, dan tulang-tulang di tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Dia terbang mundur ratusan meter, dan merasakan sedikit sakit. Tapi saat ini, Lan Qingyang sudah hancur. Telapak tangan kiri, yang dipadatkan oleh kekuatan 10.000 cara, langsung ditampar di atas kepalanya. Dia bahkan tidak sempat berteriak dan tubuhnya hancur. Kekuatan orang ini seharusnya berada pada tahap ke-6 atau ke-7 Hedao. Kekuatan telapak tangan ini hampir menghancurkan diri sendiri, dan kekuatannya memang tidak buruk. Fang Yu menstabilkan sosoknya di udara dan menatap dadanya. Saat ini, dia tidak merasakan apa-apa lagi. Fang Yu menoleh dan menatap Yuan Shan lagi. Pada saat ini, Yuan Shan juga membuka kunci segelnya, berbalik dan lari. Dia bahkan tidak melihat ke belakang Yuan Shanyu. Memanggil, Yuan Shan menggunakan mantra dan ingin melarikan diri. Tapi saat ini, nafas yang mengerikan datang dari belakang. Ledakan, dengan suara keras, Yuan Shan merasakan sakit yang parah di sekujur tubuhnya, dan kemudian dia kehilangan kesadaran. Saat ini, auman langit dan bumi terus berlanjut. Masih banyak asap dan debu beterbangan di tanah. Di bagian belakang, lokasi asli Jikuan Villa masih dipenuhi asap dan debu. Adapun sejumlah besar biksu suku Saint Mark, entah meninggal atau melarikan diri. Fang Yu melihat sekeliling, tapi tidak mengejarnya. Memanggil, dia langsung kembali ke tubuh Hong Yaozu. Saat ini, Hong Yaozu belum pulih. Bahkan jika dia tahu bahwa kekuatan Fang Yu tidak terduga, dia telah menyaksikan tembakan Fang Yu beberapa kali. Dia masih tidak bisa tenang dengan apa yang terjadi sekarang. Kekuatannya begitu kuat sehingga dia terus-menerus menyegarkan kesadarannya. Ayo pergi, kata Fang Yu. Petik 2 titik. Ah, oke, kakak tertua. Hong Yaozu terbangun seperti mimpi, pulih dan langsung bertanya, lalu, kita akan pergi kemana sekarang? Kamu dapat mengubah poin dengan 1 tembakan, kamu harus membunuh mereka secara tiba-tiba, kata Fang Yu, sekarang, langsung pergi ke Sovereign Mountain. Selama kata-kata itu, Fang Yu berbalik dan melihat ke gunung gantung jauh di belakang. Saat ini, kursi terapung masih berdiri di atas awan. Tubuh puncak seperti pisau memancarkan semburan aura yang ganas. Pergi. Fang Yu menepuk bahu Hong Yaozu. Memanggil. Setelah itu, kedua sosok itu melintas di udara bersama-sama dan menghilang dengan cepat. Apa yang terjadi di Jikuan Mountain Villa, di bawah laporan para biksu yang berhasil melarikan diri, dengan cepat menyapu seluruh garis keturunan selatan, dan bahkan seluruh suku Saint Rune. Iblis dengan darah lebih tinggi menyerbu klan Saint Rune. Berita ini seperti angin puyuh, menyebar ke seluruh klan dengan kecepatan yang sangat cepat melalui metode induksi garis keturunan yang unik dari setiap garis keturunan di klan Saint Rune. Saat ini, seluruh klan kaget dan panik. Ras iblis benar-benar membunuh mereka, dan langsung membunuh pintu mereka, menyerbu wilayah ras Saint Rune. Mereka tidak asing dengan iblis dan mereka juga mengetahui sifat iblis. Tapi ini adalah pertama kalinya saya melakukan kontak dengan iblis begitu dekat. Tak satu pun biksu dari suku Saint Mark dapat membayangkan bahwa iblis akan muncul di suku mereka. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Saat ini, baik jalur selatan maupun jalur utara sedang panik. Mereka tidak tahu apakah kedua iblis itu telah menyelinap ke semua ras Saint Rune mereka. Jika ada lebih banyak iblis yang menembus garis keturunan mereka, maka situasinya akan menjadi lebih mengerikan.
Bagaimana mereka bisa menyelinap masuk? Mereka berasal dari mana? Keraguan dan keterkejutan ini muncul di hati setiap biksu suku Seinmark. Di Gunung Suci, keempat orang bijak menerima sinyal bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Sinyal-sinyal ini datang dari garis keturunan utama, garis keturunan utara dan selatan. Pada saat kritis ini, mereka semua berharap empat orang suci agung dapat keluar untuk memimpin situasi secara keseluruhan. Setan menyerbu hal semacam ini, itu adalah prioritas utama dalam kelompok ras Protoss manapun. Pada saat ini, di aula utama, selain dua orang bijak yang tampak seperti patung perunggu, dua orang bijak lainnya telah berdiri. Mereka berdiri di aula utama dan menyaksikan lokasi pembunuhan Fang Yu di Jikuan Villa. Napas itu, salah satu orang suci tampak terkejut, dan tanda suci di dahinya berkedip-kedip. Bahaya, darahnya memberitahunya bahwa nafas itu sangat berbahaya. Itu memang nafas dari ras iblis, dan itu adalah ras iblis tingkat yang sangat tinggi. Orang suci itu membuat kesimpulannya. Mata orang suci lainnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan dia meletakkan dagunya di tangannya, tampak tenggelam dalam pikirannya. Desir, dalam perjalanan menuju Gunung Sengsun, Fang Yu tiba-tiba berhenti. Ada apa, kakak? Hong Yaozu berhenti dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tunggu di sini sebentar, aku akan mengurus beberapa ekor tangan. Fang Yu tersenyum. Di hutan yang jauh dari Jikuan Villa, sesosok muncul di kedalaman hutan. Tubuh bagian bawahnya terbakar oleh awan api emas. Berdebar, dia langsung melompat ke mata air di belakang. Namun apinya masih belum padam. Sial, dia segera kembali ke pantai, sebuah manik gelap perlahan terbang keluar dari dahinya. Nyala api masih membakar kakinya dan menyebar dengan cepat, menyebabkan dia sangat kesakitan. Manik pemberontak memadamkan apinya. Dia berteriak dengan cemas. Bas! Manik-manik di tangannya melepaskan sejumlah besar energi sihir hitam pekat, menutupi kakinya. Desir-desir, kelompok sihir ini dapat memiliki kekuatan menelan yang sangat kuat, perlahan menelan api yang menyala di kaki. Kali ini, sosok itu menghela nafas lega. Dia adalah Lan Qingfeng yang melarikan diri. Sialan, aku benar-benar bertemu dengan iblis dengan garis keturunan tinggi. Di depannya, aku tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Wajah tampan Lan Qingfeng penuh kebencian, hampir menghadap manik pemberontak yang melayang di depannya. Mengaum, manik pemberontak itu berkilau, menyatu dari dahinya. Bas! Pada saat ini, luka Lan Qingfeng dengan cepat pulih, dan napasnya menjadi lebih lancar. Ya, kamu benar, manik pemberontakan. Aku hanya butuh waktu, dengan bantuanmu, cepat atau lambat aku bisa mencapai puncak dan menguasai Protoss. Pada saat itu, aku secara pribadi akan membalas dendam para iblis. Pisahkan dia daging dan daging, melahap basis budidayanya. Lan Qingfeng berkata dengan getir. Memanggil. Pada saat ini hawa dingin datang dari belakangnya. Hati Lan Qingfeng terguncang, dan dia ingin berbalik. Ledakan. Tapi saat ini, kekuatan mengerikan meletus di atas kepalanya. Ledakan. Seluruh hutan pegunungan runtuh. Dan tubuh Lan Qingfeng juga berubah menjadi genangan daging dalam sekejap, tidak lagi hidup. Sayang sekali, kamu masih belum melarikan diri cukup jauh. Jika kamu ingin balas dendam, ayo hidup selanjutnya. Fang Yu menarik tangan kirinya dan mencibir melihat ke bawah tanah yang runtuh ke dalam lubang besar. Jenius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan, Lan Qingfeng bahkan tidak dapat bermimpi bahwa ambisi besarnya telah berakhir selamanya bahkan sebelum langkah pertama diambil. Fang Yu berdiri diam, tanpa ekspresi. Dia menemukan Lan Qingfeng melalui pelantikan Li Huo. Jarak lolosnya Lan Qingfeng adalah sekitar 3.000 mil, yang cukup jauh. Ketika Fang Yu hendak menemukan Lan Qingfeng, perasaan meninggalkan api tiba-tiba menghilang. Ini menunjukkan bahwa Li Huo dipadamkan oleh Lan Qingfeng, dan tidak ada nafas dalam waktu yang sangat singkat. Ini mengejutkan Fang Yu. Meski Li Huo memang punya cara untuk memadamkannya, namun relatif sulit untuk memadamkan Li Huo dalam waktu sesingkat itu. Apalagi saat Lan Qingfeng sudah terluka parah. Bagaimana dia memadamkan Li Huo? Menahan keraguan ini, Fang Yu menemukan Lan Qingfeng secepat mungkin dan membunuhnya. Bas! Pada saat ini, di kedalaman tanah yang rusak, tiba-tiba semburan asap hitam membubung perlahan. Fang Yu memperhatikan ini,
menatap ke arah asap hitam itu, mengerutkan kening. Lan Qingfeng pasti sudah mati terlalu banyak, jadi dari mana datangnya asap hitam ini? Desir-desir, di kedalaman pecahan bawah tanah, asap hitam mengembun menjadi kelompok, lalu menyusut dengan cepat, mengembun menjadi butiran seukuran bola mata. Permukaan manik ini tampak cerah dan hitam pekat, melayang di udara, memancarkan semburan aura dingin dan aneh. Mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia segera menyelam ke bawah untuk mencapai manik ini. Pada saat ini, manik-manik itu melayang di udara dan tidak bergerak. Nafas ini seharusnya menjadi sumber perasaan aneh yang diberikan Lan Qingfeng kepadaku sebelumnya. Fang Yu menatap manik di depannya. Manik ini pasti sudah ada di tubuh Lan Qingfeng sebelumnya. Dia menghancurkan Lan Qingfeng dengan pukulan, tetapi manik ini tidak mengikutinya dan dihancurkan. Kemungkinan besar, kekuatan untuk memadamkan Li Huo berasal dari manik ini. Panggilan, Fang Yu masih berpikir, tetapi manik-manik di depannya tiba-tiba bergetar, mengeluarkan banyak asap hitam. Asap hitam mengembunkan mulut berbentuk cincin, dan mengeluarkan suara dingin, "Tuan asli sudah mati, maukah kamu menjadi tuan baruku?" "Siapa kamu?" Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya. Manik yang menentang nasib, mulut yang terbentuk dari asap hitam kental bergerak dan menjawab. Manik takdir, mata Fang Yu berkedip. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama ini. Dan manik ini juga memiliki kesadaran diri yang jelas tidak sederhana. Lan Qingfeng memiliki bakat yang bagus, tapi sayangnya hidupnya terlalu tipis untuk menahan keberuntungan yang kuberikan padanya. Deming Zuzi berkata lagi, tapi aku masih harus berterima kasih padanya karena telah mengeluarkanku dari tempat hantu yang kotor dan dingin itu. Bawalah keluar agar aku bisa melihat matahari lagi. Fang Yu menyipitkan matanya dan berkata, namamu Deming Zuzi, tapi kamu mengatakan bahwa nasib Lan Qingfeng terlalu tipis. Ini bukan kontradiksi. Bukankah kamu harus membiarkan dia mengubah nasibnya? Saya bisa membantunya mengubah takdirnya, tapi dia harus punya dasar yang cukup. Rebellious Bat berkata dengan nada tenang, dan takdirnya memang telah berubah. Sebelum mendapatkan kekuatanku, bakatnya hanya bisa dibilang kelas menengah ke atas, ambisi yang lebih besar, tapi nasibnya mencapai level ini. Jika itu kamu, itu pasti akan mencapai level yang jauh lebih tinggi dari dia. Oh, masih bisakah kamu melihat nasibku? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya sambil tersenyum, kalau begitu, beritahu aku seberapa tebal nasibku. Jika kamu ingin aku melihat nasibmu, kamu harus membiarkan aku menyatu dengan tubuhmu. Kata mutiara yang menentang kehidupan, hanya ketika kamu benar-benar terintegrasi denganku, aku dapat memberimu bantuan dan membuatmu melayang ke langit. Apakah kamu ingin menyatu denganku secara langsung? Fang Yu berkata dengan mata sedikit berkedip. Pilihan ada di tanganmu. Jika kamu ingin melangkah lebih jauh, kamu akan menyatu denganku. Jika kamu tidak mau, maka aku akan mencari master yang lebih cocok, kata Tianming Zuzi. Tujuan keberadaanmu adalah untuk membantu orang lain. Itu terlalu bagus, bukan? Fang Yu mengangkat alisnya. Peran saya adalah mengubah nasib saya melawan surga. Jika Anda memiliki cukup modal, saya dapat memainkan peran terbesar. Mutiara berkata perlahan, tetapi pada analisis terakhir, pilihan ada di tangan Anda. Fang Yu meletakkan tangannya di dadanya dan bertanya dengan penuh minat, level apa yang dapat Anda bantu saya capai? Saya dapat memberitahu Anda, saya sedang dalam masa pemurnian Qi, dan Anda dapat membantu saya mengubah nasib saya menerobos ke masa pembangunan pondasi. Hah, petik 2 petik 2. Rebellious Bat tampak tertegun, dan terdiam selama beberapa detik. Setelah beberapa saat, ia berkata, tentu saja bisa. Tetapi jika tujuan Anda hanya untuk membangun fondasi. Saya tidak punya cita-cita lain dalam hidup saya hanya berharap suatu hari nanti saya bisa menerobos ke periode pembangunan fondasi. Fang Yu menyela manik pemberontak dan berkata, tujuanku adalah periode pembangunan fondasi. Petik 2 petik 2. Manik pemberontak terdiam beberapa saat, dan berkata, tidak apa-apa, selama kamu bergabung denganku. Yayasan ada di ujung jari Anda. Itu dia. Fang Yu meletakkan dagunya di tangannya dan membuat pandangan berpikir. Manik-manik yang menantang kehidupan itu tergantung di udara, samar-samar memancarkan aura hitam, diam-diam menunggu pilihan Fang Yu. Apa pendapatmu tentang manik ini? Perasaan yang diberikan manik ini kepadaku mirip dengan manik kekacauan di tangan Pulau Yunijiang di Istana Api Ungu di bumi, kata Fang Yu dalam hatinya.
Objek yang dia tanyakan secara alami adalah Li Huo Jade dan Extreme Cold Thirst. Bukan apa-apa, bukankah itu hanya sebuah manik, kata Li Huoyu. Kekuatannya bisa memadamkan Li Huomu. Fang Yu berkata, tidak bisakah itu dianggap sebagai manik biasa, kan? Li Huoyu mencibir dengan jijik, dan berkata, apa yang kamu lepaskan hanyalah sebagian dari Li Huo, jadi bagaimana jika kamu memadamkannya? Banyak kekuatan yang dapat memadamkan Li Huo. Tentu saja, saya tidak mengatakan bahwa itu tidak berguna. Bagi biksu biasa, manik ini mungkin dianggap sebagai senjata ajaib yang sangat kuat, tapi bagimu, bukankah itu hanya camilan untuk tubuh roh Dao? Apakah manik pemberontak ini benar-benar hebat? Fang Yu bertanya, membantu orang lain mengubah nasib mereka secara gratis. Tentu saja tidak. Saya dapat dengan jelas memberitahu Anda bahwa sebagian besar instrumen magis yang memupuk kesadaran diri, terutama mereka yang bernafas dingin. Tidak peduli apa yang mereka bantu, tujuan utamanya adalah untuk diri mereka sendiri. Entah itu mencoba untuk merebut rumah, atau diam-diam mengambil daging dan darah inangnya, dan suatu hari membuang dagingnya sendiri. Li Huoyu berkata, oleh karena itu, tidak akan ada kue di langit. Tidak ada yang salah dengan kalimat ini, dari. Oh, menurutmu, kamu dan air mata kriogenik. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata. Li Huoyu mendengus dingin, dan berkata, air mata dingin mungkin memikirkan sesuatu yang seharusnya tidak aku pikirkan. Aku bahkan tidak bisa memikirkannya. Tentu saja kamu tidak berani memikirkannya sekarang. Air mata dingin tiba-tiba berbicara, dan nada main-main yang samar terdengar di nadanya. Aku tidak pernah berani memikirkannya, tapi kamu. Li Huoyu sedikit frustasi dan ingin mengatakan sesuatu. Namun suaranya tiba-tiba berhenti. Jenius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan, termasuk air mata yang sangat dingin, tiba-tiba jatuh ke tubuh Chen Mo. Kedua roh itu awalnya akan bertengkar lagi, tetapi pada saat ini mereka sepertinya terdiam dan tiba-tiba terdiam. Fang Yu mengerutkan kening, sedikit bingung. Bagaimana, sudahkah kamu mempertimbangkannya? Jangan buang waktu. Saat ini, manik pemberontak di depan bertanya. Fang Yu memandangi manik yang menantang kehidupan itu dan sedikit menyipitkan matanya. Rebellious Bat masih memancarkan energi hitam saat ini. Memang benar, Fang Yu memiliki tubuh roh yang hebat di tubuhnya. Selama manik ini masuk ke dalam tubuhnya, pasti akan dimakan. Ini adalah situasi yang sama seperti ketika ia menelan tubuh Tuan Surga. Setelah menelan manik yang menantang kehidupan ini, tubuh roh Dao masih harus ditingkatkan. Fang Yu berpikir dalam hati. Jadi, dia tersenyum dan mengangguk, saya telah mempertimbangkan, meskipun hanya ada 1 dari 10.000 peluang untuk menembus masa pembangunan fondasi, saya harus mencoba. Oleh karena itu, saya bersedia bergabung dengan Anda. Ini baik, jelas ada ekstasi dalam nada Rebellious Bat. Di dalam hatinya, sangat ingin bisa menyatu dengan tubuh Fang Yu. Sejauh menyangkut, semakin terintegrasi dengan biksu yang kuat, semakin kuat kekuatannya setelah kesuksesannya di masa depan. Benar sekali, namanya Rebellious Pearl. Tapi kebalikannya, adalah takdirnya sendiri. Kesadarannya terbentuk dari artefak, dan setelah terbentuk, ia tinggal di tempat gelap itu selama bertahun-tahun. Itu tidak terlihat lagi sampai Lan Qingfeng, yang tersesat ke tempat itu, membawanya keluar. Adapun membantu Lan Qingfeng meningkatkan kultivasinya, itu sebenarnya untuk masa depannya sendiri. Menurut rencana, jika Lan Qingfeng tidak dibunuh oleh Fang Yu, maka ketika dia menerobos ke Kaiyuan Tianxian, itulah saat ketika manik pemberontak merebut rumah itu. Sayangnya, rencananya tidak dapat mengikuti perubahan, dan Lan Qingfeng dibunuh oleh Fang Yu sebelum dia muncul. Dengan cara ini, upaya sebelumnya dari Rebellious Bats menjadi sia-sia. Tapi itu tidak membuat putus asa, tapi peluang yang lebih baik ada di depannya. Yaitu, Fang Yu yang membunuh Lan Qingfeng. Sangat jelas tentang kekuatan Fang Yu. Karena bukan hanya Lan Qingfeng yang melawan Fang Yu, tapi juga. Jika Anda dapat berintegrasi dengan Fang Yu dan menemukan peluang untuk memenangkan rumah di masa depan, maka itu akan menjadi Fang Yu, dan ia memiliki kekuatan yang sangat kuat. Adapun sulitnya merebut rumah tidak perlu dipertimbangkan. Selama dapat diintegrasikan ke dalam tubuh Fang Yu, ia akan terus memperkuat dirinya dan melemahkan jiwa Fang Yu hingga suatu hari nanti, ia memiliki kemampuan untuk merebut rumah. Kalau begitu,
Sekarang hilangkan semua tindakan pencegahanmu dan biarkan aku menyatu dengan tubuhmu. Kata mutiara pemberontak. Ini baik. Fang Yu berdiri di sana dan langsung menutup matanya. Wah, manik pemberontak itu berubah menjadi kepulan asap hitam dan masuk dari dahi Fang Yu. Desir-desir. Setelah beberapa saat, itu benar-benar memasuki tubuh Fang Yu. Hahaha. Pada saat ini, hati Rebellious Pearl sedang tertawa. Dalam proses memasuki tubuh Fang Yu, ia sudah merasakan tingkat kultivasi kuat milik Fang Yu. Cahaya keemasan, meridian sebening kristal, dan gelombang energi sihir tak berujung seperti lautan, semuanya membuatnya sangat bersemangat. Berpikir bahwa ia akan menggantikan Fang Yu sebagai penguasa daging di masa depan, ia hampir tidak dapat menekan kegembiraan dan kegembiraan di dalam hatinya. Namun, pada saat Rebellious Bat benar-benar memasuki tubuh Fang Yu, dia akan mulai menyebarkan kekuatannya. Sebuah hisapan yang mengerikan melekat pada manik yang menantang kehidupan. Rebellious Bat langsung kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ia bisa memahami segala sesuatu tentang tubuh Fang Yu dengan sendirinya. Tapi saat ini, tidak ada persepsi apapun. Dan kekuatan mengerikan itu masih menghisapnya, membuatnya terasa sakit, hampir terkoyak. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Rebellious Bat merasakan krisis dan berteriak dengan liar. Maaf, aku lupa memberitahumu bahwa ada keberadaan di tubuhku yang suka menelan semua jenis artefak magis. Fang Yu berkata, karena kamu ingin membantuku menerobos periode pembangunan fondasi, ditelan dengan itu bisa dianggap sebagai semacam bantuan. Lagi pula, setelah dia menelanmu, itu akan membaik, jadi aku juga akan meningkat. Kamu, kenapa kamu melahapku? Akulah manik pemberontakan, dan aku bisa membantumu mengubah nasibmu. Bat of Rebellion berteriak, manfaat yang kamu peroleh dari melahapku pasti tidak sebaik manfaat membiarkan aku membantumu. Besar, iya, setelah kamu meningkatkan level budidayamu, jadi kamu bisa merebut rumahnya kan? Fang Yu bertanya sambil tersenyum. Begitu ucapan ini keluar, manik yang menentang kehidupan itu terkejut. Saat ini, kekuatan itu telah menghancurkannya. Ah, manik pemberontak menjerit keengganan. Wah, pada akhirnya, suara itu berhenti tiba-tiba. Dan itu, juga dicabik-cabik oleh tubuh roh Dao Agung dan ditelan secara menyeluruh. Bum-bum, pada saat ini, Fang Yu bisa merasakan semburan suara keras yang berasal dari meridian di tubuhnya. Pada saat yang sama, ranah budidaya mulai meroket. Ini menerobos lagi. Fang Yu langsung bermeditasi di tempat. Bum-bum-bum, sejumlah besar energi yang menyebalkan meledak di tubuhnya, meledak ke sekeliling. Pada saat ini, Fang Yu bermandikan cahaya keemasan di sekujur tubuhnya, sangat mempesona. Dalam prosesnya, wilayah kekuasaannya meningkat pesat seperti roket. 93.000 cerita, 93.500 cerita, 94.000 cerita. Kali ini, jumlah level alam langsung melonjak dalam satuan 100. Boom! Dan proses ini berlangsung lebih lama dari perkiraan Fang Yu. 1/4 jam kemudian, engah, dengan suara keras, seberkas sinar emas yang kuat, keluar dari tubuh Fang Yu, melesat langsung ke langit. Ledakan, aura Fang Yu dilepaskan, menutupi seluruh dunia, sangat kuat. Fang Yu berdiri dan menatap tubuh emasnya, matanya berkedip-kedip. Kali ini, dia langsung menerobos dunia 6.000 lapis. 99.000 lapisan pemurnian Qi. Menembus 1.000 lapisan lagi, dia akan mencapai ranah pemurnian 100.000 lapisan Qi. Pada awalnya, dia telah menembus 10.000 lantai. Fang Yu mulai mengintegrasikan dunia dan dia dapat menggunakan berbagai mantra dan hukum, yang merupakan peningkatan kualitatif dibandingkan dengan 10.000 lantai sebelumnya. Jadi, akankah ada peningkatan besar lainnya ketika menembus 100.000 lapisan? Apakah ini benar-benar akan menjadi masa pembangunan pondasi setelah menembus 100.000 lantai? Fang Yu berpikir dalam hati dengan matanya yang bersinar terang. Bas, pada saat ini, tubuh Fang Yu tampak terbakar api, bersinar secara tidak normal. Dia kembali sadar, menarik napas dalam-dalam, dan memasukkan semua Qi yang sebenarnya ke dalam tubuhnya. Manik yang menantang nyawa ini benar-benar bisa mengangkatku 6.000 lantai. Bagus sekali, sepertinya bisa mengubah kehidupan melawan langit dan itu tidak sia-sia. Fang Yu melihat sekeliling dan tersenyum puas. Wah, setelah itu, dia berubah menjadi pelangi panjang dan terbang menuju kejauhan, meninggalkan area yang hancur. Fang Yu dengan cepat kembali ke tubuh Hong Yaozu,
dan keduanya terus menuju gunung yang mulia. Saudaraku, apa yang baru saja kamu lakukan? Hong Yaozu bertanya. Bunuh Lan Qingfeng yang melarikan diri, kata Fang Yu. Apakah dia ada di dekat sini? Hong Yaozu bertanya dengan heran dengan mata terbuka lebar. Itu benar, Fang Yu mengangguk. Jenius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan, Hong Yaozu tidak banyak bicara, dan malah berkata, sikap yang ditunjukkan kakak tertua barusan sepenuhnya sejalan dengan gambaran ras iblis. Menurutku seluruh ras Saint Rune sedang panik sekarang. Tidak masalah jika kamu panik, asal jangan lari. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Gunung Sage yang mulia di kejauhan, matanya sedikit meredup. Saat mereka terbang dengan cepat, mereka sudah mendekati gunung yang mulia. Hanya saja jarak gunung yang mulia jauh melampaui ekspektasi mereka, dan jauh melampaui jarak yang sebenarnya terwujud. Mengapa gunung suci ini sejauh ini? Kita telah bergerak maju dengan kecepatan ini, dan rasanya kecepatan mendekat tidak secepat itu, kata Hong Yaozu. Tidak masalah, tidak peduli seberapa jauhnya, akan ada waktu untuk tiba. Fang Yu berkata dengan ringan, sekarang 4 orang bijak yang cemas, bukan kita. Masalah ini harus segera disebarkan ke dunia luar, tapi menurutku ini tidak akan disebarkan kembali ke klan Tianxia, lagi pula, jaraknya sangat jauh, kata Hong Yaozu. Hati Fang Yu sedikit tergerak saat mendengar ini. Akankah orang-orang Qizong mengetahui apa yang terjadi dengan suku Saint Mark? Tidak peduli saluran mana yang mereka dengar tentang hal ini, mereka mungkin meragukan tubuh Fang Yu. Kemudian, saat itulah ilusi di balik kain Fang Yu mulai berlaku. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk menipu mereka, pikir Fang Yu dalam hati. Klan Tianxia, di dalam gerbang 3 daun. Di puncak gunung, Qizong, ribuan beban, Zhong Wusheng hadir. Saat ini, mereka mendengar banyak informasi melalui Liontin Giok, dan ekspresi mereka terkejut. Klan Saint Rune diserang oleh klan iblis dengan garis keturunan yang lebih tinggi. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Fakta bahwa 2 klan dewa dan iblis telah ditentang sejak zaman kuno. Tetapi iblis dari garis keturunan yang lebih tinggi langsung menyerang kelompok keluarga Protoss dan membantai. Ini adalah pertama kalinya hal itu terjadi. Bagaimana situasi di klan Saint Mark sekarang? Kemana perginya kedua iblis itu? Wan Qianzong bertanya dengan takjub di matanya. Percuma bertanya, klan Saint Mark pasti sedang dalam kekacauan sekarang, dan di luar kendali. Zhong Wusheng menggelengkan kepalanya, wajahnya berkata dengan serius. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana iblis berdarah tinggi menyerang klan Saint Rune? Darah iblis seharusnya tidak bisa menyeberangi sungai itu. Ribuan alis yang tebal mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh. Qizong menundukkan kepalanya, tenggelam dalam pikiran. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya, matanya berkilau dengan cahaya yang aneh. Klan Saint Mark memiliki hubungan kerjasama dengan kami, dan banyak kepentingan kami masih berada di tangan mereka. Jika sesuatu terjadi pada klan Saint Mark, kami. Wan Qianzong berkata dengan cemas. Qizun, bagaimana menurutmu? Saat ini, Zhong Wusheng memandang Qizong dan bertanya. Aku akan melihat Fang Yu. Qizong sedikit menyipitkan mata dan berkata. Setelah itu, Qizong segera meninggalkan Sanyemen dan datang ke Tiandaomen. Begitu dia tiba, dia mendengar suara Fang Yu. Saudara Qi, mengapa kamu ada di sini lagi? Mata Qizong bergerak sedikit, dan dia menjawab dengan perasaan spiritualnya, ada insiden yang mendesak. Saya datang untuk melapor kepada Direktur Fang. Oh, kalau begitu, kemarilah, kata Fang Yu. Qizong segera sampai di puncak menara. Kemudian, dia melihat Fang Yu duduk di kursi malas di belakang meja kopi. Pada saat ini, Fang Yu sedang minum teh dengan santai dan memegang sebuah buku kuno di tangannya. Qizong mendatangi tubuh Fang Yu. Duduklah dan tuangkan teh untuk dirimu sendiri. Fang Yu berkata dengan malas sambil melihat buku kuno di tangannya. Qizong mengamati Fang Yu dalam diam, tetapi tidak menemukan kelainan apapun. Mata Qizong sedikit berubah. Setelah mendengar tentang kecelakaan di klan Saint Rune, reaksi pertamanya adalah memikirkan Fang Yu. Menurutnya, Fang Yu kemungkinan besar akan memindahkan klan Saint Rune saat ini. Hanya saja, karena dia membuat masalah karenanya, bahkan jika Fang Yu mengendalikan Feng Chen, tidak ada cara untuk pergi ke klan Saint Rune.
Tapi sesuatu terjadi pada klan Saint Mark. Selain itu, ini adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya seperti invasi iblis tingkat lanjut. Oleh karena itu, Qizong segera bergegas ke sini, hanya untuk melihat apakah Fang Yu telah pergi. Jika Fang Yu tidak ada di sana, maka yang disebut iblis di klan Saint Rune mungkin adalah Fang Yu. Tapi sekarang, Fang Yu sedang duduk di depannya, berperilaku tidak seperti yang lain. Nafasnya normal, saya tidak bisa melihat apakah itu boneka atau tiruan. Setelah mengamati dalam waktu lama, Qizong dapat menentukan, apa yang terjadi di klan Saint Rune tidak ada hubungannya dengan Fang Yu. Selain itu, iblis dengan garis keturunan tinggi, tidak bisa disamarkan begitu saja. Protoss sangat sensitif terhadap nafas darah iblis, dan pada dasarnya tidak mungkin untuk ditipu. Karena klan Saint Rune yakin bahwa klan iblis dengan garis keturunan lebih tinggilah yang membunuh mereka, kemungkinan penyamaran sebenarnya sangat rendah. Apa yang telah terjadi? Fang Yu duduk, memandang Qizong, dan bertanya. Qizong berpikir sejenak, dan berkata, perlombaan Saint Rune diserang oleh ras iblis, dan sekarang berada dalam kekacauan. Oh, hebat sekali, seseorang tidak, ada iblis yang membantuku membersihkan tanda suci, jadi aku tidak perlu menabraknya secara khusus. Fang Yu mengangkat alisnya, di Gunung Suci. Asal-usul kedua setan itu harus diselidiki dengan jelas, dan masalah ini harus dilaporkan. Kata salah satu pendeta suci. Pupil matanya, mekar dengan cahaya keemasan gelap, dan wajahnya sehalus patung. Ini adalah salah satu dari 4 orang suci suku Sengwen, Zhengyang Shengsun. Dan di depannya, ada ekspresi suram pada Yang Mulia Sanhe. Di antara 4 orang suci agung, kecuali keduanya, 2 lainnya secara kolektif disebut orang suci emas dan perak. Karena latihannya, mereka seperti patung di hari kerja, dan mereka hanya akan terbangun ketika mereka terbangun. Oleh karena itu, makhluk dalam 4 penguasa agung yang dapat berbicara sebenarnya adalah penguasa Zhengyang dan penguasa Sanhe. Saya telah memberitahu klan surgawi tentang masalah ini. Jika mereka menerima berita tersebut, mereka harus merespons dengan cepat. Kata penguasa Sanhe dengan sungguh-sungguh. Masalahnya sekarang adalah jumlah total iblis, dan tujuan mereka. Zhengyang Shengsun berkata dengan suara dingin, karena mereka telah mengungkapkan identitas mereka, pasti akan ada tindakan lain di masa depan. Kita harus bersiap. Saya telah memerintahkan banyak garis keturunan dari garis selatan dan utara untuk memasuki negara penjaga perang, kata penguasa Sanhe. Zhengyang Shengsun mengangguk, wajahnya tiba-tiba berubah. Tritunggal Maha Kudus hendak bertanya, dan kemudian dia juga merasakan sesuatu, wajahnya berubah drastis. Mereka merasakan bahwa di bagian terluar gunung yang mulia, ada 2 invasi yang tidak wajar. Kedua aura ini sangat kuat dan tidak ada maksud untuk disembunyikan. Pada saat ini, 2 orang suci agung tahu, kedua aura ini adalah 2 iblis berdarah tinggi. Tujuan kedua dari kedua iblis ini setelah mengungkapkan identitas mereka bukanlah garis keturunan lain, tapi gunung suci mereka. Kumpulkan kekuatan semua garis keturunan segera. Biarkan garis keturunan paling elit di antara mereka segera datang ke Gunung Shengsun. Wajah Zhengyang Shengsun sangat bermartabat dan mengertakkan gigi dan berkata, Gunung Suci, Anda harus menjaganya. Penguasa Sanhe segera menggunakan induksi garis keturunan untuk memesan ribuan garis keturunan di klan Saint Rune. Dia mengeluarkan peringatan tingkat tertinggi. Semua suku Saint Rune harus mengikuti perintah dan mengirimkan elit dari garis keturunan masing-masing untuk menjaga Gunung Suci. Desir-desir. Pada saat ini, kedua sosok itu dengan cepat mendekati Gunung Shengsun. Segera tercapai. Fang Yu mengangkat kepalanya sambil meringis. Jenius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://2 pembaruan tercepat. Tanpa iklan, di samping Fang Yu, Hong Yaozu mengangkat kepalanya dan menatap gunung suci raksasa di depannya, matanya penuh dengan keterkejutan. Dilihat dari jarak dekat, di atas gunung yang berdiri tegak seperti bilah pedang, masih banyak rune yang tercetak, dan rangkaian rune ini memancarkan cahaya keemasan dari atas ke bawah. Sedemikian rupa sehingga seluruh gunung berkilauan dengan cahaya keemasan, yang terlihat sangat megah dan spektakuler. Dan setelah tubuh gunung penguasa suci, akan ada celah pada ketinggian tertentu, dan di antara itu ada aula besar. Awan dan kabut, terdapat pegunungan di sekitar bagian bawah gunung, dan posturnya pun tak kalah tajam. Dilihat dari sini, Sovereign Mountain memang seperti gunung suci,
penuh cahaya. Apakah ini keluarga Protoss? Sungguh spektakuler. Ketika berkembang di masa depan, keluarga Hong kita, tidak, gerbang Tiandao kakak tertua juga harus dibangun di langit. Hong Yaozu kembali sadar dan berkata, ini lebih praktis dilakukan di bawah tanah. Fang Yu mengangkat alisnya dengan ringan dan berkata, mengapa membangun sekte di langit? Itu sangat tidak berdasar. Kakak benar, Protoss jelas terbiasa menyendiri, jadi dia membangun aulanya di lapisan awan ini. Hong Yaozu mengangguk, desir-desir. Selama percakapan, Fang Yu dan Hong Yaozu maju ke depan. Sejak menerobos penghalang terluar, Fang Yu membawa Hong Yaozu sampai mematahkan bambu, tanpa terlalu diganggu. Hanya dalam 1/4 jam, sebelum Fang Yu dan Hong Yaozu tiba di Gunung Yang Mulia, mereka hanya berjarak beberapa ratus kaki dari secara resmi memasuki Gunung Yang Mulia. Ledakan, tiba-tiba terdengar suara keras seperti guntur. Seluruh gunung suci di depan Anda bersinar. Cahaya keemasan dalam jumlah besar turun seperti tirai langit, jatuh di sekitar gunung suci, menutupi seluruh gunung. Kakak, hukum yang sangat kejam dapat menyebar ke seluruh negeri, langsung mengenai tubuh Fang Yu dan Hong Yaozu, dan keduanya harus diledakkan bersama-sama. Hati Hong Yaozu terguncang, tapi di permukaan dia diam. Sebagai pengikut Fang Yu, meskipun dia tidak perlu sekuat Fang Yu, dia tidak bisa menunjukkan kepengecutannya. Jika tidak, permainannya akan berantakan. Hong Yaozu menarik napas dalam-dalam dan menatap Fang Yu. Pada saat seperti ini, dia hanya bisa percaya bahwa Fang Yu akan mempertahankannya. Jika Fang Yu tidak bisa mempertahankannya, hanya akan ada jalan buntu. Bagaimanapun, ini adalah Gunung Suci. Area inti suku Sein Rune, tempat 4 dewa suci berada. Sebelum datang ke sini, Hong Yaozu sudah siap mental. Dia tahu bahwa hanya ada 2 akhir. Entah Fang Yu mengalahkan 4 orang bijak dan menghancurkan semua Gunung Suci. Entah, atau kematian. Begitu Fang Yu kalah, pasti tidak ada cara untuk melarikan diri. Bas, Fang Yu mengangkat tangannya dan berdiri di depannya. Dia melantunkan sepotong hukum, dan segel emas terkondensasi di depannya. Bum-bum, segel Jin Gang Dharma ini seperti perisai besar, menghalangi Fang Yu dan Hong Yaozu. Energi sihir yang dilepaskan oleh Gunung Yang Mulia meledak sepenuhnya pada perisai, membuat semburan suara keras. Pada saat ini, Hong Yaozu, yang berada di balik perisai, merasakan tekanan yang jauh lebih sedikit, dan dia merasa lega. Dia menoleh untuk melihat Fang Yu. Saat ini, Fang Yu bertindak dengan tenang dan bahkan tersenyum. Dengan janggut di seluruh wajah, dan mata yang tajam. Saya harus mengatakan bahwa Hong Yaozu sedikit takut sebagai seorang teman. Fang Yu berperan sebagai iblis, sangat mirip. Bahkan tidak ada jejak masa lalu. Bahkan Hong Yaozu bertanya-tanya apakah Fang Yu sendiri adalah iblis. Identitas ras manusia telah disamarkan sebelumnya. Jika demikian, Hong Yaozu menggigil, menghilangkan gagasan untuk terus berpikir secara mendalam, dan kembali ke akal sehatnya. Berdengung, perisai di depannya terus berdengung, dan terkena dampak yang mengerikan. Dan di depan, area sekitar Gunung Yang Mulia telah sepenuhnya dikelilingi oleh tirai cahaya keemasan, menunjukkan postur pertahanan mutlak. Ras iblis pemberani, beraninya kamu masuk ke tanah suci kami. Tahukah kamu melanggar aturan klan dewa dan iblis, beraninya kamu menyeberangi sungai Zizan. Suara yang sangat agung meledak dari segala arah dengan amarah dan langsung meledak ke dalam 7 lubang. Hong Yaozu hanya merasakan sakit kepala yang membelah, dan bahkan jiwanya pun terguncang. Dia mendengus, merasakan tubuhnya terkoyak. Namun perasaan ini dengan cepat mereda. Seberkas cahaya menyelimuti tubuhnya. Fang Yu menatap ke langit. Bas, sosok yang bersinar dengan cahaya keemasan jatuh dari langit. Dia merendahkan, dengan postur menghadap rakyat jelata. Di belakangnya ada gunung suci yang menjulang langsung ke langit. Melihat pemandangan dari mana Fang Yu dan Hong Yaozu berada, Anda bisa merasakan tekanan yang sangat kuat. Zanzanhe, hati Fang Yu bergerak sedikit. Dia belum pernah mendengar tentang tempat ini sebelumnya. Sungai ini, apakah luas lautan yang dilintasi sebelumnya? Apakah itu Zizanhe? Tidak, dia berbicara tentang aturan antara para dewa dan iblis, artinya, Sungai Zizan digunakan untuk memisahkan tanah para dewa dari iblis, itu seharusnya bukan wilayah laut, pikir Fang Yu. Jika kamu bersalah, dan kamu akan segera ditangkap dengan tanganmu, Protoss kami pasti akan menyelesaikan masalah ini dengan iblismu. Di ketinggian,
nada suara Zeng Yang Shengzun masih memiliki kekuatan yang sangat kuat. Tangkap dengan tanganku, aku di sini untuk membunuhmu. Fang Yu mengangkat kepalanya dan tersenyum. Senyuman ini membuat Yang Mulia Zeng Yang di langit merasa sangat ketakutan. Kamu benar-benar ingin mematahkan pemahaman dan aturan diam-diam dari dua klan para dewa dan iblis selama bertahun-tahun. Bisakah kamu memikul tanggung jawab ini? Zeng Yang Sage mengertakkan gigi dan berkata marah. Peraturan, itu urusanku. Aku di sini untuk membunuhmu hanya untuk bahagia. Fang Yu berkata sambil tersenyum gila, kamu banyak bicara, hanya karena kamu takut padaku. Takut, protos kami tidak pernah takut pada iblismu. Penguasa Zeng Yang berteriak, saya klan Sagerune, penguasa Zeng Yang. Jika Anda memiliki keberanian, harap laporkan nama Anda, hari ini. Saya harus Anda bunuh di sini. Nama, mata Fang Yu bergerak sedikit. Memang benar, dia harus memikirkan nama untuk dirinya sendiri. Karena dia ingin berpura-pura menjadi iblis, maka nama Fang Yu pasti tidak akan digunakan. Nama apa yang lebih tepat? Fang Yu memikirkan Great Shadow Demon, yang namanya cukup bagus, tetapi dia tidak bisa secara langsung mengatakan bahwa dia adalah Great Shadow Demon. Ada permulaan dari 10.000 iblis. Ngomong-ngomong, itu harus dilengkapi dengan atribut haus darah dari White Jade Excalibur, jadi itu harus diberi nama iblis haus darah. Memikirkan hal ini, Fang Yu mengangkat kepalanya, melihat ke tempat tinggi penguasa Zeng Yang, dan tersenyum, saya adalah iblis yang haus darah, yang paling saya suka lakukan, adalah melahap darah ras dewa Anda. Iblis haus darah. Setelah mendengar nama ini, penguasa Zeng Yang, dan penguasa Sanhe yang tidak keluar dari belakang, terkejut dan wajah mereka berubah. Mereka tidak peduli dengan awalan haus darah, mereka peduli dengan akhiran, Tianma. Iblis surgawi? Apakah itu, iblis yang tiba-tiba muncul di hadapanmu benar-benar berasal dari klan iblis besar dari keluarga klan iblis? Jika ini masalahnya, maka masalah hari ini akan menjadi besar. Ras iblis surgawi adalah salah satu ras terkuat di keluarga ras iblis. Genius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan, apakah itu benar-benar datang dari klan setan langit? Tidak mungkin. Bagaimana klan setan langit menyelinap ke klan Saint Rune, bahkan jika mereka ingin melancarkan serangan mendadak, targetnya bukanlah kita. Yang Mulia Zeng Yang terkejut dan berpikir, namaku sepertinya telah menekannya. Fang Yu berbicara kepada Hong Yaozu yang berada di samping. Nama ini sangat mendominasi, jawab Hong Yaozu. Kamu berasal dari ras iblis. Pada saat ini, penguasa Zeng Yang di langit mau tidak mau bertanya. Tidak peduli dari kelompok etnis mana aku berasal, kamu hanya perlu tahu. Aku harus membunuhmu hari ini. Kata Fang Yu, tubuhnya tiba-tiba terangkat ke langit. Ledakan, tubuh Fang Yu terlontar seperti roket, menyapu aura teror yang ekstrim. Wajah Zeng Yang Shengzun jelek, tangan kanannya terangkat, dan tombak emas terkondensasi di tangannya. Wah, Fang Yu bergegas ke depan dan menamparkan telapak tangan Kaisar Zeng Yang. Zeng Yang Shengzun memegang tombak dan tidak menusuk Fang Yu, tetapi memutarnya secara horizontal. Ledakan, angin puyuh cahaya keemasan baru saja muncul, langsung meledak ke arah Fang Yu yang berada di dekatnya. Mata Fang Yu sedikit basah, dia mengepalkan telapak tangannya, dan membantingnya dengan berani. Ledakan, terjadi ledakan keras, kekuatan tinju mematahkan angin puyuh di depanmu. Tetapi saat ini, tubuh penguasa Zeng Yang sudah menjauh dari tempat itu. Fang Yu menoleh dan melihat ke samping. Wah, pada saat ini, sosok lain muncul dan datang ke sisi Zeng Yang. Itu adalah penguasa Sanhe. Kedua orang bijak memandang Fang Yu dengan ekspresi serius di mata mereka. Saya dengar Anda memiliki 4 orang suci agung, di mana 2 lainnya? Fang Yu berbalik dan bertanya. Bang, bang, ketika Fang Yu bertanya, terdengar 2 suara keras dari belakang. Yang terjadi selanjutnya adalah 2 aura suci, serta kekuatan abadi yang mengandung kekuatan sihir horor. Fang Yu berbalik, mengepalkan tangan kirinya. Panggilan, kekuatan 10.000 cara tiba-tiba meledak, dan tinju ungu cerah meledak tepat di depannya. Dan di antara kekuatan abadi yang meledak di depan mereka, ada 2 bilah yang sangat kuat. Bang Long, Bang Long, Fang Yu menghantam dengan pukulan, menghancurkan 2 bilah yang terbang cepat di udara. Kekuatan teror meledak, menyebar ke sekeliling. Saat ini, seluruh langit bergetar. Setelah cahaya menghilang,
Fang Yu melihat ke depan dan melihat dua sosok muncul di sebelah kiri. Kedua sosok ini tampak seperti patung emas dan perak di sekujur tubuhnya. Tidak ada ekspresi di wajah mereka, hanya tanda suci di dahi mereka yang bersinar terang. Keduanya adalah orang bijak emas dan perak. Pada titik ini, keempat orang suci dari suku Sein Rune semuanya telah muncul, dan mereka berada di sisi kiri dan kanan Fang Yu, membentuk pengepungan. Dan di belakang mereka ada gunung suci yang bersinar berdiri tegak ke langit. Aliran napas yang stabil keluar dari gunung Shengzun dan menekan ke arah Fang Yu. Di depan nafas agung ini, makhluk apapun tampak sangat kecil. Namun, Fang Yu menahan tekanan nafas ini, dan di bawah keadaan tertindas ini, hanya bertarung dengan 4 orang bijak selama 2 ronde. Haruskah kekuatan orang bijak ini berada di tingkat ke-8 Hedao? Fang Yu berspekulasi dalam hatinya. Dia tidak mengetahui alam surgawi abadi, jadi sulit untuk menyimpulkan kekuatan lawan secara akurat. Tidak, Guru, mereka bukan Hedao tingkat 8, mereka adalah dewa surgawi di puncak Hedao. Kali ini, Chiling terus mengoreksi pernyataan Fang Yu. Puncak Hedao, apakah ini eksistensi tingkat lebih tinggi daripada Hedao tahap ke-8? Fang Yu bertanya. Ya, puncak Hedao adalah level tertinggi di alam Hedao Tianxian. Jihan Zizi menjawab, di atasnya, itu adalah sumber terbuka dari ranah Tianxian sumber terbuka. Jadi, Fang Yu menyipitkan mata, menoleh, dan mengamati 4 orang bijak di kedua sisi. 4 dewa puncak Hedao, setelah datang ke benua Yunyu, ini seharusnya menjadi lawan yang paling kuat. Selain itu, ini lebih dari 1 tingkat lebih kuat dari harmoni sebelumnya. Ini seharusnya sedikit menarik. Li Huoyu mengatakan sebelumnya bahwa keberadaan Keiyuan Tianxian ke atas sudah cukup untuk mengendalikan aura jurang virtual. Kemudian, kekuatan Tianxian puncak Hedao ini juga harus berada pada tingkat yang sangat tinggi. Fang Yu berkata dalam hatinya, iblis yang haus darah, hari ini, 4 orang suci agung kita pasti akan menjaga gunung suci, dan kamu tidak akan diizinkan masuk ke gunung suci. Kata Santo Sanhe, suaranya seperti badai petir. Gunung Shengzun adalah gunung suci yang dianugerahkan oleh klan surgawi kepada klan Sein Rune. Dengan gunung Shengzun sebagai fondasinya, suku Shengwen perlahan berkembang hingga mencapai skala seperti sekarang ini. Dapat dikatakan bahwa gunung Shengzun adalah fondasi klan Sein Rune, dan sama sekali tidak boleh dirusak. Saat ini, menghadapi setan, tingkat kepentingannya harus ditingkatkan. Beberapa kali, jika ras iblis memasuki gunung suci, maka itu memalukan bagi seluruh ras pola suci mereka. Jika gunung Shengzun dihancurkan oleh ras iblis, maka ras Sein Mark mereka akan tercetak di pilar malu dari ras Protoss. Oleh karena itu, gunung suci harus dijaga dengan tegas. Desir-desir, saat ini, di sekitar gunung suci, masih ada serangkaian portal yang terbuka. Sosok biksu muncul dari portal. Para biksu ini, berasal dari garis keturunan utama di urat utara dan selatan suku Sein Rune. Setelah menerima peringatan tertinggi dari 4 orang bijak, mereka tidak ragu-ragu dan segera berangkat ke Gunung Suci. Anggota dari setiap garis keturunan tahu di dalam hati mereka bahwa bagaimana mereka akan bertarung satu sama lain di hari kerja adalah milik suku, tapi apa yang mereka hadapi hari ini adalah krisis besar mengenai hidup dan mati seluruh klan Sein Rune. Dalam situasi ini, tidak menjadi masalah apa jalur utara dan selatannya. Hanya dengan menyelesaikan kemunculan iblis yang tiba-tiba mereka dapat memiliki masa depan. Kalau tidak, semuanya tidak akan ada artinya. Desir-desir, sejumlah besar biksu muncul dari portal. Di sekitar Gunung Suci, nafas banyak makhluk surgawi muncul. Para elit dari seluruh keluarga telah dipanggil, ya ampun. Dari posisi yang jauh, Hong Yaozu memandangi para biksu yang terus-menerus muncul di sekitarnya. Hatinya frustrasi. Pada saat ini, Fang Yu muncul sendirian di langit, dikelilingi sepenuhnya oleh klan Sein Rune. Ini untuk melawan kelompok ras Protoss dengan kekuatannya sendiri. Hong Yaozu memiliki ketakutan dan harapan di dalam hatinya. Di satu sisi, dia takut Fang Yu akan kalah, sehingga dia juga akan terbunuh. Namun di sisi lain dia ingin melihat kekuatan Fang Yu yang sebenarnya. Menurutnya, Fang Yu tidak pernah mengerahkan kekuatan penuhnya. Sekarang, mungkin ada kesempatan untuk melihat keadaan Fang Yu secara utuh. Jika kamu benar-benar bisa menggulingkan klan Sein Rune dengan kekuatanmu sendiri. Kakak, jika kamu benar-benar bisa melakukannya, maka aku akan benar-benar mengenalimu sebagai kakak.
Jika kamu mengusirku, aku tidak akan pergilah. Aku akan menjadi adikmu dan memberimu teh dan air. Hong Yaozu melihat sosok Fang Yu di langit di atas, dia berkata dalam hatinya. Kamu masih memanggil begitu banyak bawahanmu untuk menguburmu. Fang Yu melihat sekeliling dan tersenyum, itu juga bagus, jangan sampai aku pergi membersihkannya nanti. Iblis yang haus darah, klan Sein Rune kita, jangan pernah mundur. Zheng Yang Shengzun berkata dengan dingin, kamu akan melihat kekuatan klan Sein Rune kita bersatu. Genius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan, laporkan kepada 4 orang bijak, jalur utara, jalur Nanzun, dan seluruh jalur telah tiba. Laporkan ke 4 orang bijak, garis utara, seluruh garis reputasi, dan garis keturunan elit telah tiba. Laporkan ke 4 orang suci agung, jalur selatan, jalur Chenran, di sini. Pada saat ini, setelah tiba di lokasi kejadian melalui portal, sekelompok pemimpin garis keturunan dari garis utara dan selatan berteriak keras. Di ketinggian, suara mereka bergema terus-menerus seperti guntur, memekakkan telinga. Keteguhan dan semangat juang dalam nadanya juga sangat tinggi. Kedamaian antara Protoss dan Iblis telah dipertahankan sejak lama. Sekarang, karena invasi mendadak Fang Yu, klan Sein Rune mereka tiba-tiba memasuki keadaan perang. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun. Oleh karena itu, banyak klan elit Sein Rune yang hadir juga memiliki kegembiraan dan darah di hati mereka. Untuk pertama kalinya, seluruh klan mereka bersatu dan berkonsentrasi melawan iblis dan melindungi klan mereka sendiri. Jika mereka bisa mengalahkan iblis dari garis keturunan tinggi ini, maka mereka akan bisa meninggalkan nama dalam sejarah dan meninggalkan jejak yang kuat dalam sejarah pertempuran melawan para dewa dan iblis di benua Yunyu. Pada saat ini, banyak suara gembira terdengar. Dalam suasana ini, para beku yang sedikit takut dan enggan, darah di hati mereka juga terangsang dan mulai menjadi bersemangat. Saat ini, mereka memiliki begitu banyak garis keturunan, terlepas dari keluhan masa lalu dan upaya bersama mereka, ditambah 4 orang bijak, bagaimana mereka bisa kalah dari iblis belaka. Jauh di langit, penguasa Zheng Yang dan penguasa Sanhe merasa puas dengan kesatuan berbagai garis keturunan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat ini, dan ketika mereka mengamati sekeliling, suasana hati mereka menjadi melonjak. Laporkan kepada 4 orang suci agung, silsilah selatan, dan silsilah yang Tian. Seorang biksu dengan mata merah, membawa sekelompok elit melalui portal ke sisi Gunung Suci, meraung. Ini adalah penguasa garis Yang Tian, Tongwu. Tidak lama setelah dia menerima berita kematian putrinya Suelian, sebelum dia sempat mencari pembunuhnya, dia menerima dekrit darah dari 4 Raja Agung. Jadi dia bergegas. Saat ini, Fang Yu berbalik dan melihat ke belakang. Dia mendengar suara Tongwu. Apakah kamu pemimpin garis Yang Tian? Fang Yu bertanya sambil menatap Tongwu. Ya, dengan adanya para penggarap klan Sein Mark di sekelilingnya, Tongwu tidak malu-malu, dan segera menjawab. Melihat matamu merah, apakah kamu baru mengetahui tentang kematian putrimu? Sepertinya namanya Suelian. Fang Yu bertanya lagi. Mendengar ini, Tongwu kaget. Banyak elit dari barisan Yang Tian di belakangnya juga mengubah ekspresi mereka secara drastis. Fang Yu mengatakan ini, bukankah itu berarti Nona Suelian dibunuh olehnya? Jangan kaget, aku membunuhnya, tapi aku benar-benar tidak mengambil inisiatif kali ini. Hanya saja Snow Lotus akan membunuhku ketika lewat di wilayahmu, jadi aku pasti tidak setuju. Fang Yu berkata sambil tersenyum. Kamu, balas dendam. Kamu harus membalas dendam, bunuh iblis ini. Tongwu berteriak dengan liar, ledakan. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba mengecam telapak tangan kirinya. Kekuatan kekerasan 10.000 cara langsung meledak ke arah sekelompok besar biksu elit dari berbagai garis keturunan di depan. Ini juga termasuk garis Yang Tian yang dipimpin oleh Tongwu. Ledakan, kekuatan agung 10.000 cara memiliki kekuatan untuk menelan langit, dan kekuatan penghancurnya sangat menakutkan. Menghadapi kekuatan ini, para elit klan Sein Rune di posisi ini tidak punya waktu untuk menghindar, dan mereka hanya bisa melepaskan mantra pertahanan terkuat mereka. Hei! Hei, hei, serangkaian gong dipadatkan di permukaan tubuh mereka, dan ditumpangkan pada lapisan-lapisan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan mereka secara ekstrim. Namun,
Ketika kekuatan 10.000 alam benar-benar datang, segel pertahanan dari lapisan ke-10 atau ke-20 itu seperti kertas, dan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Boom! Dihadapkan pada kekuatan 10.000 cara, banyak biksu bahkan tidak punya waktu untuk berteriak, dan tubuh mereka hancur dalam energi magis yang bergejolak. Para biksu di belakang merasakan kematian yang mendekat, tapi mereka hanya bisa mengeluarkan teriakan putus asa. Boom! Cahaya ungu memenuhi langit. Semua elit klan Saint Rune di arah yang diledakkan oleh kekuatan 10.000 cara dikosongkan hanya dalam 2 atau 3 detik, berubah menjadi abu terbang, dan menghilang sepenuhnya ke dunia. Di antara mereka, tentu saja juga termasuk barisan Yang Tian yang baru saja tiba di tempat kejadian. Tong Wu dan yang lainnya bahkan tidak dapat memimpikannya. Satu-satunya penampilan mereka setelah mereka tiba, adalah mengucapkan beberapa patah kata kepada Fang Yu. Boom! Raungan itu berlanjut. Fang Yu telah menarik kembali telapak tangan kirinya. Pada saat ini, area sekitar yang tadinya mengamuk dan mengamuk, menjadi sunyi senyap. Mereka menyaksikan adegan di mana Fang Yu membunuh ribuan elit klan Saint Rune dan puluhan garis keturunan dalam satu telapak tangan. Hasil ini, membuat jiwa mereka gemetar. Kenapa kamu tidak terus berteriak? Bukankah kamu baru saja berteriak gembira? Fang Yu mencibir. Di sela-sela kata-katanya, dia membuka telapak tangan kirinya. Pedang giok putih muncul di telapak tangannya. Namun, karena Fang Yu telah menggunakan White Jade Excalibur sebelumnya, untuk memastikan akting lengkap, dia menyamarkan penampilan White Jade Excalibur dan menanamkan kekuatan 10.000 cara. Ledakan. Setelah memberkati kekuatan 10.000 cara, bila pedang giok putih meledak dengan cahaya ungu yang mengerikan. Kekerasan dan haus darah yang asli telah meningkat beberapa kali lipat saat ini. Teruslah berteriak padaku. Fang Yu berteriak, dan pedang giok putih di tangannya menebas. Wah, pedang ki berbentuk bulan sabit meledak ke segala arah, berkembang pesat ke tingkat yang sangat berlebihan. Di bawah sapuan aura pedang ini, para biksu klan Saint Rune di sekitarnya langsung dipenggal atau dibubarkan dengan tergesa-gesa. Ledakan. Ada juga bagian aura pedang, yang langsung meledak di tirai cahaya di luar Gunung Suci, meletus dengan keras. Seluruh Gunung Suci berguncang, dan cahaya keemasan berkedip-kedip. Fang Yu memegang pedang Dewa Giok Putih yang bersinar dengan cahaya ungu, dan bergegas ke kelompok elit suku Saint Mark terdekat. Desir-desir, beberapa pedang ditebas satu demi satu, dan setiap pedang merenggut puluhan atau bahkan ratusan nyawa. Ki darah dari biksu yang dipenggal sudah cukup untuk membentuk tornado di udara dan bergabung menjadi bilah pedang ilahi giok putih. Adegan ini sangat mengejutkan. Pada saat inilah pula keempat orang bijak memahami sepenuhnya arti nama iblis haus darah. Cepat dan hindari. Dan di bawah tembakan keras Fang Yu, para pembudidaya dari semua garis keturunan yang menerima perintah itu terkejut. Gairah asli, kegembiraan, dan sebagainya, sudah lama hilang. Sebaliknya, adalah ketakutan yang tak ada habisnya. Di hadapan kekuatan absolut, emosi apapun tidak berpengaruh sama sekali. Mereka tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati. Aku ingin pergi. Aku tidak ingin berpartisipasi dalam perang ini. Kita bukan saingan. Seorang biarawati wanita tampan bahkan berteriak. Dia adalah Yuan Ji yang dikenal sebagai salah satu dari 4 guru besar bersama Lan Qingfeng, dan berasal dari garis utara Yuan Cheng. Pada saat ini, melihat Fang Yu, kepala iblis yang membunuh dengan liar di depannya, dia benar-benar pingsan, dan dia tidak lagi memiliki ketenangan dan keagungan masa lalu. Dan Yuan Ji hanyalah gambaran, dia mewakili pemikiran sebenarnya dari para elit suku Saint Rune lainnya saat ini. Saint Mark, sama sekali bukan lawan dari iblis gila ini.